Kali ini kita akan membahas dua buah kata yang beda secara lafal, juga beda secara makna. Namun keduanya memiliki hubungan yang saling terkait. Ya, papan tulis ainun dan basorun. Ainun dan basorun dua-duanya bentuk mufrad, bentuk tunggal, yang jamaknya adalah ainun ayunun, wazannya wazan af'ulun. Basorun jamaknya adalah absorun, wazannya wazan af'alun. Nah, apa arti ainun? Apa arti basorun? Tentu saja kebanyakan kita atau hampir semua kita sudah tahu ainun adalah artinya mata. Ainun itu artinya mata, mata yang secara fisik ini. Mata yang merupakan alat yang digunakan untuk melihat. Kalau manusia, matanya itu ada di wajah, di atas hidung. Dua buah mata. Ainun, ainani, jamaknya a'yunun. Nah, ainun itu ada mata secara fisik, mata secara jasmani. Nah, sedangkan basorun itu artinya adalah penglihatan atau pandangan. Antara ainun dan basorun memiliki keterkaitan. Ainun, fisik ini, mata fisikal ini, tidak mungkin bisa melihat kalau di belakangnya, di baliknya tidak ada basor. Karena ainun itu adalah fisiknya, raganya. Sedangkan basor itu adalah potensinya, kemampuannya, atau ruhnya. Jadi kalau ainun itu adalah jasmaninya, nah kalau basor itu adalah ruhaninya. Ainun itu adalah tubuhnya, sedangkan basorun itu adalah ruhnya. Ainun itu adalah raganya, basorun itu adalah jiwanya. Nah, ainun itu meskipun orang punya mata yang sehat, matanya sebenarnya tidak ada masalah, tapi kalau dia tidak mengaktifkan basornya, maka mata itu juga tidak akan bisa melihat. Sebagai contoh, misalkan mata kita sedang tertuju pada satu benda. Mata kita menyorot kepada satu benda yang kita lihat. Tapi meskipun ainun kita ini, mata fisik kita ini menyorot kepada satu benda, satu objek benda, tapi basor kita tidak kita aktifkan, maka ainun tadi, mata fisik tadi tidak akan bisa melihat. Misalkan kita melihat ke satu objek, kita bengong, dan kita tidak mengaktifkan basor kita, maka kita tidak akan bisa melihat benda itu. Ada orang lewat lalu lalang pun kita tidak akan tidak akan melihat ada orang-orang yang lalu lalang. Kenapa? Karena basornya tidak diaktifkan. Sebaliknya, basor juga itu, meskipun ia merupakan suatu potensi kemampuan untuk bisa melihat, tapi basor memiliki ketergantungan dengan ainun. Basor kalau tanpa ainun, maka juga tidak bisa berfungsi, tidak bisa diaktifkan. Orang yang misalnya punya kemampuan melihat, pandangannya bagus, tapi matanya tertutup, maka apa yang ada di depannya, objek yang ada di depannya tidak akan bisa dia lihat. Nah, sehingga kalau diilustrasikan, mata itu ibarat bola lampunya, sedangkan basor itu ibarat arus listriknya. Bola lampu tidak akan bisa menyala kalau tidak ada arus listrik, dan arus listrik tidak akan bisa memberikan penerangan kalau tidak ada bola lampunya. Nah, sehingga ainun itu adalah bagian dari tubuhnya, sedangkan basor itu adalah bagian dari ruhnya. Kalau basor itu adalah softwarenya, nah kalau ainun itu adalah hardwarenya. Nah, jadi jelas perbedaan antara ainun dan basor. Ainun itu fisikal, sedangkan basor itu non fisikal. Ainun itu adalah raganya, basor itu adalah jiwanya. Ainun itu adalah tubuhnya, sedangkan basor itu adalah ruhnya. Ainun itu adalah alat, sedangkan basor adalah pengendali dari alat itu. Nah, tentang ada beberapa riwayat yang kita mungkin sudah sering dengar, bahwa ada sebuah riwayat misalkan, Buddu absarakum tarawul ajaib.
Tahanlah absor kalian, tahanlah pandangan-pandangan kalian. Niscaya kalian akan mampu melihat keajaiban-keajaiban. Dan ada banyak hadis yang lain, juga di Al-Quran juga disebutkan tentang diharuskannya kita untuk melakukan ghaddul basar. Nah, apa artinya ghaddul basar? Ghaddul itu artinya adalah kaffa yakufu, artinya menahan. Maka ghaddul basar artinya adalah menahan pandangan. Nah, kenapa yang disebutkan di ayat tersebut dan juga banyak hadis Nabi yang lain itu ungkapannya adalah ghaddul basar, bukan ghaddul ain. Karena yang berpotensi untuk bisa melihat, untuk bisa berpikir, merenungkan, menerawang, mengimajinasikan itu basar, bukan ain. Nah, sehingga meskipun mata kita tertuju pada satu objek, tapi kalau basar kita tidak kita aktifkan, maka basar juga tidak akan bekerja, tidak bisa menerawang, tidak bisa memikirkan, tidak bisa mengimajinasikan. Tapi sebaliknya, seandainya pun mata kita terpejam, tapi kalau misalkan setelah kita melihat satu objek, lalu basar kita aktifkan, sekalipun mata sudah terpejam, maka kita mampu menerawang, mampu mengimajinasikan, mampu membayangkan. Karena basar itu memiliki kekuatan yang sangat kuat, kekuatan yang sangat imajinatif, bisa menembus sesuatu yang bersifat non-fisikal. Dan Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi, itu memerintahkan untuk ghaddul basar, yakni menahan basar, menahan pandangan, bukan menahan ain. Jadi yang penting itu bukan matanya yang ditahan, tetapi basarnya yang ditahan dari melihat sesuatu yang menimbulkan pikiran-pikiran buruk. Demikian perbedaan antara makna ainun dan basarun. Maknanya jelas berbeda dan katanya juga jelas berbeda. Namun kedua kata ini memiliki hubungan yang saling terkait. Kedua-duanya tidak bisa saling menafikan, kedua-duanya saling terkait dan saling bergantung. Demikian, semoga bermanfaat.